Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara sarapan rohani yang akan membawa kita kepada sebuah pertumbuhan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saya beri tema sarapan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema bau. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menciptakan manusia dengan memberikan sebuah alat penciuman yang sangat luar biasa, di mana dengan alat penciuman yang Allah berikan kepada setiap kita manusia, kita dapat membedakan antara bau dan harum. Maksudnya bau yang busuk dengan bau yang harum. Lain dengan ciptaan yang lain seperti binatang. Mereka tidak bisa atau tidak dapat membedakan apa itu bau busuk atau itu bau yang harum. Tetapi kadangkala manusia itu sudah salah kaprah. Misalkan kita melewati sebuah tempat pembuangan air atau tumpukan sampah. Pada waktu kita melewati, maka keluarlah sebuah kata-kata, bau, sambil kita menutup hidung. Atau di rumah kita, di sekitar kita, kita ada mencium bau bangkai. Kita bisa katakan, bau. Tetapi kadangkala kita sudah terbiasa sehingga kita seringkali salah kaprah. Misalkan aja kita melewati sebuah perusahaan roti misalkan, kita akan kata bau ya, bau roti, padahal kan itu kan bau. Jadi karena salah kaprah, jadi kita sebetulnya tahu itu bau, yaitu antara bau yang busuk dan bau yang harum. Bahkan ciptaan Allah sekalipun kita bisa melihat itu ada bunga-bunga yang mengeluarkan bau yang harum, ataupun bunga bangkai yang mengeluarkan bau yang busuk. Kita percaya bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga perbuatan busuk kita manusia tidak jauh beda antara orang-orang dunia dengan orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen. Seringkali kebiasaan yang kita lakukan sama seperti mereka, karena sepertinya tidak ada beda. Tetapi mari kita belajar apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Injil Lukas pasal 19, yaitu tentang kehidupan Sakeus. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca sedikit-sedikit ya. Kita coba langsung kita baca dulu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang selanjutnya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekiranya dari milikku, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya,
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya tertarik dengan ayat yang kelima. Saya ulang ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ke tempat di mana? Ke tempat di mana Lazarus tepat berada di atas. Di mana Yesus berdiri. Yesus langsung memanggil nama Sakius. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Meskipun Sakius mencoba menyembunyikan diri. Sebab dia hanya ingin melihat siapakah gerangan orang yang lagi viral waktu itu. Yang begitu menggemparkan beritanya. Perbuatannya. Mujizatnya yang luar biasa. Dia ingin tahu siapa. Begitu Yesus berhenti. Tepat di mana Lazarus berada di atasnya. Yesus langsung melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahnya. Sesuatu hal yang luar biasa. Bukan Sakius yang menawarkan atau mengajak Yesus untuk menumpang di rumahnya. Tetapi Yesus yang berkata, aku harus menumpang di rumahku. Tepat seperti apa yang ditulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Padahal Yesus pergi ke kota Yeriko tujuannya bukan untuk menemui Sakius. Dia hanya menumpang lewat. Tetapi kenapa Yesus begitu tertarik kepada pribadi Sakius? Kalau kita melihat siapa itu Sakius, kita lihat dulu ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Semua orang tidak terkecuali, apakah itu orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi waktu itu yang ada di sekeliling Yesus. Semua mereka bersungut-sungut. Loh, Yesus kok menumpang di rumah orang yang berdosa? Siapa Sakius itu? Kalau kita renungkan, Sakius betul adalah orang yang bisa dikategorikan orang yang berdosa. Karena dia punya jabatan sebagai kepala, tetapi di bidang pemungut cukai. Yang waktu itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang sampah bagi orang-orang Yahudi. Sakius sangat tidak dihormati. Tetapi diabaikan, dikucilkan.
Mungkin saja terjadi kalau orang-orang melewat di depan rumahnya, mungkin dia tidak terabaikan, tidak diabaikan, tidak dihiraukan. Atau mungkin ada orang-orang yang berpapasan muka dengan Sakius pun. Mungkin orang menghindar, mengabaikan, tidak menghiraukan, membuang muka. Karena dia orang yang sangat dibenci. Orang yang sangat dihina, mereka diolok karena perbuatannya. Bukan karena jabatannya, tetapi karena perbuatannya yang sering memeras pajak, mengambil pajak di luar batas yang ditentukan mungkin oleh pemerintahan Romawi saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Yesus lewat, dia tahu apa yang diperbuat Sakius. Karena Sakius mempunyai suatu respon yang luar biasa kepada Yesus. Dia punya usaha yang luar biasa untuk bertemu dengan Yesus. Dia seorang pemungut cukai. Dia punya jabatan. Dia punya kedudukan. Dia sangat dihormati oleh bawahannya. Tetapi dia punya kekurangan. Badannya, tubuhnya pendek. Sehingga pada waktu dia ingin melihat siapakah gerangan Tuhan Yesus, dia coba menerobos di kerumunan orang. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak menghiraukan siapa Sakius. Sebab dia digolongkan dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi Sakius tidak kurang akal. Dia coba berusaha menerobos, dia tidak bisa. Dan dia tahu ke arah mana Yesus nanti akan menuju dia, melewatinya. Dia lari. Dan dia tinggalkan semua keegoannya, keangkuhannya, kesombongannya. Karena dia ingin melihat Yesus. Siapa itu Yesus? Dia naik. Mana ada seorang pejabat tinggi, kedudukannya yang sangat dihormati, seorang yang kaya raya, dia naik ke pohon ara dengan dedaunan yang begitu lebat, dengan alasan dia ingin melihat Yesus, tapi tidak dilihat orang. Tetapi Yesus luar biasa. Begitu banyak orang menghakimi Sakius sebagai orang yang berdosa. Tetapi Yesus berhenti sejenak, melihat ke atas dan memohon supaya Sakius segera turun. Karena Yesus harus menumpang di rumahnya. Bukankah kehidupan Sakius hampir sama dengan kita semua? Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya ulang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa diri saya? Saya adalah manusia yang berdosa. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita sama dengan Sakius, tidak beda. Mungkin jabatan yang berbeda. Tetapi bukankah dosa itu tidak ada di Alkitab dituliskan dosa besar, dosa kecil? Dosa ya tetap dosa. Yang tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Yang tidak mungkin bisa masuk dan tinggal di sorga. Itulah kehidupan kita manusia yang berdosa. Sama dengan Sakius. Orang melewati. Orang mengabaikan Sakius, orang yang berdosa. Tetapi Yesus berhenti. Dan dia melihat Sakius. Kalau orang banyak bersungut-sungut karena menghakimi Sakius sebagai orang yang berdosa. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia. Dia sudah tinggalkan surga yang mulia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita.
Yesus datang ke rumah Sakius, tinggal di sana bukan untuk membenarkan Sakius. Sakius orang berdosa. Orang menuduh dia, betul. Bukannya Yesus untuk melakukan hal ini untuk membenarkan dia. Tidak. Tetapi Yesus datang melawat Sakius untuk memulihkan Sakius. Kalau orang-orang begitu menghakimi dia, tetapi Yesus sangat mengasihi akan dia. Biarlah apa yang Yesus kerjakan supaya menghasilkan. Ada perubahan yang Yesus kerjakan. Dan apa yang terjadi? Ada pertobatan dalam diri Sakius. Dia mau berikan setengah kekayaannya, setengah hartanya untuk orang miskin. Dan seandainya ada orang yang diperas dia kembalikan 4 kali lipat. Ada pertobatan. Allah mau juga dalam kehidupan kita supaya kita dilawat oleh Roh Kudus. Seperti di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat ke-16. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dia akan menyertai kita, diam dalam hidup kita untuk membimbing kita kepada kebenaran, menolong kita dalam segala macam tantangan, menghadapi setiap kesulitan, dan memproses hidup kita supaya setiap kehidupan kita menghasilkan buah, mengeluarkan bau yang harum, bukan bau yang busuk. Biar hidup kita benar-benar boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami percaya Roh Kudus yang terus mengubah setiap kehidupan kita, memproses kehidupan saudara dan saya supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.